Hai, apa kabar buat kalian semua? Selamat bergabung di channel saya dan jangan lupa please klik subscribe. Karena jika kalian klik subscribe itu akan membuat saya lebih semangat lagi untuk membuat konten selanjutnya. Dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya. Dan jangan lupa di like, thank you ya beb. Nah, jangan lupa kita menjaga kesehatan ya beb ya, setiap harinya dengan cara berolahraga, minum air putih yang cukup, jangan sampai kurang, makan makanan yang bergizi, terutama makan sayur yang banyak dan berjemur di pagi hari. Jadi agar badan tetap fit ya beb ya. Nah, buat kalian yang lagi sakit, mungkinnya di antara kita ada yang lagi sakit udah lama nggak sembuh gitu ya. Jangan lupa apa ya beb ya, kalian itu harus rutin minum obat dan beristirahat cukup. Jadi jangan suka begadang gitu ya beb ya, apalagi lama-lama megang HP seharian gitu ya, itu nggak bagus buat kesehatan kalian ya tentunya. Nah, jadi kali ini beb, aku itu mau share mengenai pasutri juga ya. Nah, buat kalian yang baru mampir di channel ini mungkin dari judul thumbnailnya kalian udah nggak sesuai dengan hati nurani kalian, kalian udah berpikir buruk. Nah, nontonnya di skip aja ya beb ya, kalian bisa pindah ke channel yang lain. Nah, ini buat yang mau nonton aja beb, mungkin mereka butuh sesuatu atau butuh wawasan, butuh teori untuk membahagiakan pasangannya ya beb ya. Jadi ada banyak channel di YouTube ini, jadi sesuai kebutuhan aja. Nah, hari ini aku itu mau share trik bikin seorang istri itu puas diranjang dan sampai ketagihan tentunya. Nah, simak ini sampai selesai dan jangan di skip, oke? Nah, buat kalian para pasutri, oh ya beb, aku mau kasih tahu dulu ya. Kemarin itu di komen video aku ada yang komen itu, dia itu cerita mengenai otongnya ya beb ya. Jadi otongnya itu ukurannya itu kecil katanya gitu beb. Jadi dia pertanyaannya itu, apakah dengan otong kecil itu bisa memuaskan pasangannya? Nah, aku akan share ini di video aku selanjutnya beb ya, tidak hari ini. Nah, pokoknya kalian pantengin terus konten-konten aku biar tidak ketinggalan. Nah, banyak tuh para suami ya beb ya, aku mau ceritanya gimana ya beb ya, mulainya gini ya beb ya. Ini bukan cerita pribadi aku, tapi cerita dari temen aku ya beb ya. Jadi bukan satu atau dua orang aja, mungkin ada beberapa. Nah, aku cerita, mungkin kalian nggak tahu siapa orangnya ya, tapi nggak apa-apa aku ceritain. Nah, gini beb, rupanya di saat dia sudah berumah tangga, sudah belasan tahun, bahkan ada yang 20 tahun gitu ya, mereka banyak cerita ke aku, lebih banyak tidak mendapatkan kepuasan dari suaminya. Nah, seketika aku dengar teman curhat kayak gitu, aku tuh diam gitu. Maksud aku diam itu, aku sambil berpikir, kenapa di saat usia pernikahan udah lama banget, anak udah lebih dari 2 mungkin ya. Nah, justru lebih banyak tidak mendapatkan kepuasan gitu beb. Itu sebenarnya di mana sih letak kesalahannya gitu ya. Terus aku berkomentar kan di saat dia curhat, aku bilang, mungkin lakimu itu nggak pandai foreplay, aku bilang gitu kan, langsung ku tembak. Dia kasih foreplay kok, dia bilang gitu kan. Setiap main tuh ada pemanasan, dia bilang gitu. Oke lah. Terus aku berpikir, mungkin foreplaynya itu kurang lama, aku bilang. Bisa jadi foreplaynya itu
dia tidak mencakup titik-titik sensitif tubuh dirimu, mungkin aku bilang sama teman aku yang perempuan kan. Dan mungkin kamu bisa jadi tidak rileks, aku bilang, atau kamu lebih banyak tubuhmu itu dalam keadaan lelah, capek seharian. Jadi di saat kalian hubungan quick bawaan kamu itu pengen cepet aja gitu, pengen cepet selesai. Jadi seketika aku cerita, jadi setelah aku cerita semuanya, dia bilang iya, betul yang apa kamu bilang Santi, kata dia. Jadi aku juga berpikir, kok bisa seperti itu ya. Nah itu makanya ya Beb ya, dalam hubungan suami istri, khususnya hubungan quick itu diperlukan komunikasi ya Beb ya. Jadi komunikasi itu bukan hanya komunikasi membicarakan anak-anak, membicarakan kehidupan, bukan hanya itu aja komunikasi. Ada komunikasi yang penting juga, yaitu hubungan di atas ranjang. Jadi jika bukan suatu ya Beb ya, jadi jika di hati kalian itu ada suatu ketidakpuasan atau ya kalian merasa tidak puas deh pokoknya, nah itu harus kalian bicarakan dengan pasangan kalian ya Beb ya, karena itu sangat penting, baik itu suami maupun istri ya Beb ya. Nah jadi jika kalian sudah berkomunikasi sama-sama nih ya, nah kalian mencari jalan keluarnya. Apa jalan keluarnya? Karena segala permasalahan di dunia ini pasti ada jalan keluarnya ya Beb ya. Nah jadi maka dari itu kalian para pria mungkin perlu simak ini sampai selesai agar kalian tahu ya Beb ya. Mungkin selama ini istri kalian itu tidak pernah atau hanya sesekali aja mengatakan puas gitu ya, atau bahkan tidak pernah sama sekali mengatakan dia terpuaskan di atas ranjang dia bagaimana ya Beb ya. Nah jadi jika kamu para suami ingin memuaskan istri di tempat tidur, maka kamu itu harus tahu. Nah yang pertama itu kamu harus tahu letak titik sensitif seorang istri tentunya, karena ini sangat penting ya Beb ya. Jadi jangan kalian itu melakukan hubungan quick kalian asal melakukan gitu, kalian nggak tahu titik-titik sensitif di tubuh istri itu di mana aja. Jadi jangan asal nyosor aja ya Beb ya, karena jika kalian mengetahui letak titik sensitif di tubuh istri, nah maka itu akan membuat gairah istri itu semakin naik, semakin tinggi ya Beb ya. Nah apakah kalian tahu di mana letak titik sensitif seorang istri? Nah letak titiknya itu ada di leher, ada di telinga, di tengkuk, di pusar, di paha bagian dalam, terus lari ke puting kalian paham ya Beb ya. Terus lari lagi ke bawah di area lubang inti atau vagina ya Beb ya. Nah itulah letak titik sensitif istri. Jadi bagaimanakah cara merangsang titik itu? Nah cara merangsangnya tentunya adalah dengan cara cium. Nah juga bisa ya Beb ya. Jadi kalian cium titik-titik sensitif itu, mulailah dari atas dulu baru ke bawah ya Beb ya. Jadi jangan salah maksudnya gini, jangan dari bawah dulu baru ke atas, atau dari tengah dulu ke atas ke bawah lagi, enggak, tapi dari atas baru ke bawah. Nah itu yang betulnya. Jadi ciumlah secara perlahan-lahan titik ini, jangan terburu-buru. Ingat Beb ya, jangan terburu-buru. Jadi di saat kalian mencium titik sensitif ini, sambil kalian menggunakan lidah kalian jilat. Jadi lidah itu diputari titik itu ya Beb ya.
Setelah diputari, di jilat atas bawah. Paham ya Beb ya? Nah, setelah itu yang kedua, kalian para suami melakukan pemanasan. Nah, pemanasan ini sangat wajib. Kenapa saya bilang sangat wajib? Karena seorang wanita itu Beb, dia itu kalau dia mau hubungan quick, sama ibaratnya seperti motor kurang lebih. Jadi motor itu Beb ya, pagi-pagi dia itu harus dipanasi dulu, harus dihidupkan dulu, mesinnya dihidupkan terus dipanasi agak berapa lama. Nah, setelah udah dipanasi baru bisa jalan kan. Benar nggak menurut kalian? Nah, wanita kurang lebih seperti itu Beb, dia butuh dipanasi. Karena wanita itu dia kalau dalam hubungan quick untuk menaikkan gairahnya itu, nafsunya itu Beb, dia butuh waktu yang lama. Makanya dia harus dipanasi dulu. Jadi saat memanasi itu dia juga butuh waktu yang lama, jangan terburu-buru ya Beb ya. Jadi perlahan-lahan aja. Nah, jadi kalian sebagai suami juga harus pandai ya Beb ya, bagaimana agar membuat istri kalian itu naik gitu ya Beb ya. Nah, hal yang ketiga yang harus kalian lakukan adalah kalian para suami harus mengetahui di mana letak titik G-spot. Nah, jadi area sensitif lubang buaya disebut G-spot ya Beb. Jadi titik ini Beb mampu memberikan kenikmatan yang tinggi bila diberi rangsangan ketika saat berhubungan quick tentunya. Nah, hal yang selanjutnya adalah tanamkan rasa nyaman. Nah, jadi gini ya Beb ya, dalam kita hubungan bercinta, hubungan quick antara suami dan istri gitu ya Beb ya, antara pria dan wanita, hubungan bercinta itu harus ada rasa tertarik dan juga harus ada rasa nyaman tentunya. Jadi rasa nyaman bersama pasangannya ini Beb, itu sangat penting ya Beb ya. Dengan adanya rasa itu, maka seorang cewek akan merasa bahagia saat bercinta tentunya. Ini kurang lebih seperti itu ya Beb ya. Nah, itu dulu share saya mengenai trik bikin istri puas dan ketagihan di atas ranjang. Nah, semoga kalian paham. Nah, yang belum subscribe, please klik subscribe dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya. Dan jangan lupa di like. Thank you, Beb.